Kembali di News Pagi pemirsa, kericuhan terjadi di pos penyekatan jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur. Ya, ratusan orang yang terjaring penyekatan tak sabar menunggu swab tes dan mengambil paksa KTP mereka. Inilah kericuhan yang terjadi di pos penyekatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan orang berebut untuk mengambil paksa KTP-nya karena tak sabar mengantri saat akan menjalani swab tes. Petugas yang berjaga berusaha menghalau massa. Namun karena kalah jumlah, mereka tak dapat berbuat banyak. Tenaga kesehatan pun memilih untuk menjauh dari serbuan warga. Akhirnya, ratusan orang yang mayoritas pengendara motor lolos masuk Surabaya tanpa swab tes. Pihak kepolisian akan menambah personil agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Yang terpenting kembali lagi, masyarakat antri. Kalau kesiapan kita sudah settle kita, cuma masyarakat harus tertib dan antri, menahan diri. Kalaupun ada kegiatan yang memang itu buru-buru, sampaikan petugas. Sehingga tidak ada lagi nanti masyarakat yang berebut, sehingga nanti membuat riuh dari masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi ataupun rapid antigen. Tidak ada kerusakan berarti akibat peristiwa ini. Proses pemeriksaan dan swab tes di posko telah kembali normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Penyebaran COVID-19 di ibu kota lewat klaster keluarga semakin meningkat. Agar penyebarannya tidak semakin meluas, sejumlah warga yang positif COVID-19 dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran. Tiga armada bus sekolah disiapkan di halaman Puskesmas Kemayoran guna mengangkut puluhan warga yang terpapar COVID-19. Sedikitnya 67 warga yang tinggal di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan sekitarnya terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap antigen. Mereka yang dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat Corona, Wisma Atlet Kemayoran, mengalami gejala ringan hingga sedang. Ke-67 warga tersebut berasal dari Kecamatan Kemayoran dan sekitar Kemayoran, di mana kasusnya menyebar lewat klaster keluarga. Untuk hari Kamis itu ada 44 pasien, bukan hanya warga Kemayoran, tapi ada dari beberapa kecamatan lain, karena mungkin puskesmas kami letaknya strategis, jadi beberapa ada yang ke sini. Untuk yang hari Jumat itu ada 67 pasien, untuk yang ini mau diberangkatkan 35, nanti jam 6 32 pasien. Dua kota, tapi sejauh ini bisa kami tangani dengan baik dan rata-rata gejalanya adalah gejala ringan. Ada beberapa yang tanpa gejala, tapi tidak memiliki tempat isolasi mandiri. Varian baru belum ada info yang diterima di puskesmas di Kemayoran. Debbie memastikan jika virus yang menjangkiti ke-67 warga bukanlah jenis varian baru dari COVID-19. Selain akan terus melakukan testis secara merata lewat tes usap antigen, petugas Puskesmas Kemayoran juga akan melakukan tracing terhadap warga dan kerabat yang kontak langsung dengan ke-67 warga terpapar COVID. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di ibu kota semakin mengkhawatirkan. 5 organisasi profesi kesehatan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak berwenang untuk mengatasi lonjakan COVID-19. Jakarta tidak sedang baik-baik saja. Inilah gambaran kondisi kasus COVID-19 di ibu kota saat ini. Dalam 2 hari terakhir, penambahan kasus positif mencapai lebih dari 4.000 kasus. Dalam 2 hari terakhir ini, penambahan kasus positif mencapai lebih dari 4.000 kasus dalam sehari. Hal ini sempat disinggung oleh Kapolda Metro Jaya. Salam kepada teman-teman wartawan, sampaikan kepada masyarakat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Angka COVID terus naik, bor terus naik, jumlah orang yang antri masuk rumah sakit makin meningkat. Mari jaga diri, jaga keluarga, supaya taat prokes. Namun di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta justru mengklaim kasus COVID-19 di ibu kota masih terkendali. Ya, kasusnya memang tinggi, tapi semua masih dalam kendali. Ya.
dalam kontrol, dalam pengawasan, dalam kendali. Kasus tinggi disebabkan karena memang tes PCR kita tinggi ya, sampai 9 kali lipat dari standar yang diminta oleh WHO. Meski sempat terjadi ketidaksamaan pandangan dalam rapat bersama Kodam Jaya hari ini, Polda Metro Jaya menyatakan akan melakukan sinergi antar lembaga, terutama dalam masalah data. Menanggapi lonjakan kasus COVID-19, 5 organisasi profesi kesehatan, diantaranya PAPDI, IDAI, PERKI, PDPI, dan Perdatin, mengeluarkan 5 rekomendasi. Di antaranya, memberlakukan PPKM menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa. Implementasi PPKM secara maksimal, percepatan vaksinasi sesuai standar, mewaspadai varian baru COVID-19, dan menerapkan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun meminta warga Jakarta untuk ikut bersama menurunkan kasus COVID-19. Ia meminta agar seluruh warga ibu kota di rumah saja selama akhir pekan. Tim iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan mengubah 2 hari libur nasional dan menghapus 1 hari cuti bersama di tahun 2021. Ya, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menekan penularan COVID-19 yang saat ini penyebarannya meningkat. Kesepakatan terkait perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendi didampingi Menpan RB Cahyokumolo, Menaker Ida Fauzia, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Ada 3 hasil rapat bersama, yaitu 2 hari libur nasional diubah dan 1 cuti bersama ditiadakan. Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Maulud Nabi tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Sementara cuti bersama Natal 2021 tanggal 24 Desember 2021 akan ditiadakan. Gubernur DKI Jakarta menggelar apel bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya. Apel digelar karena Jakarta sedang menghadapi puncak baru lonjakan COVID-19. Dalam apel sore kemarin, Anies mengimbau warga Jakarta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain pembatasan aktivitas di ruang terbuka dan razia prokes, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat juga ingin memastikan vaksinasi berjalan baik. Sebelumnya, saat pertemuan di Balai Kota, Anies juga meminta warga mengurangi kegiatan di luar rumah saat akhir pekan. Hari kemarin, jumlah pasien positif di Jakarta 4.737 orang. Jumlah ini menyumbang 1/3 jumlah kasus positif di seluruh Indonesia. Kita berharap masyarakat untuk sama-sama kita menyadari bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi. Karena itu kurangi kegiatan di luar rumah, kurangi aktivitas yang berpotensi interaksi sehingga bisa terpapar. Kasus COVID-19 di Pati, Jawa Tengah terus naik. 652 karyawan pabrik makanan kemasan terkonfirmasi positif COVID-19. Kami akan segera kembali sesaat lagi.